tetap hemat dan terpercaya. Tobaku untuk Anda. Tobaker udah pada tahu kan siapa itu Lord Adi? Ya, dia adalah top 4 MasterChef Indonesia yang sekarang lagi viral. Hari ini kita mau mengelevate menu audisi gulai bebek dari Lord Adi. Gak usah banyak ngomong lagi, kita mulai masak ya. Nah oke, sekarang kita mau mulai buat bebeknya. Nah kalau yang Lord Adi dia bikin bebeknya cuma dimasak gulai, ini kita coba bikin elevate yang lebih tinggi. Kita masak bebeknya ini dengan metode confit. Jadi dia nanti dimasak di dalam pan, diisi minyak dengan rempah-rempah, lalu kita oven selama kurang lebih 1-2 jam. Nah ini pertama kita siapin bebeknya dulu. Ini saya sudah ada bebek, yang kemarin sudah saya siapin, sudah saya cuci bersih dan kasih jeruk nipis supaya dia menghilangkan bau amisnya. Nah ini bebek ini sebelum kita confit kita harus pat dry dulu, kita harus keringkan dulu pakai tisu. Nah tujuannya bebek ini dikeringin itu supaya kelebihan moisture yang ada di bebeknya ini nggak sampai merusak rasanya, karena nanti takutnya rasa bebeknya jadi terlalu strong atau amis, makanya kita keringin. Nah kita keringin ini juga supaya nanti bumbunya bisa lebih meresap sempurna. Nah karena ini bebek, dia punya ciri khas bau yang khusus, makanya kita perlu rempah-rempah yang kuat. Makanya untuk ini setelah ini kita akan seasoning. Seasoningnya kita pakai black pepper yang masih fresh peppercorn. Jadi ini kita taruh di loyang. Nah setelah bebeknya sudah kering, sekarang kita akan bumbuin dengan garam dan merica. Kita mericanya pakai merica hitam ya tadi. Ini kita kasih garam secukupnya aja. Merica hitam kita pakai yang masih fresh, jadi kita keras langsung. Nah ini kita seasoning di dua sisinya ya, jadi bolak-balik. Kasih garam juga. Merica. Nah setelah itu kita akan mulai confit. Itu kita masak pakai minyak ini. Nah saya nggak mau cuman pakai minyak aja, tapi saya juga mau infuse pakai beberapa rempah yang ada di sini. Nah kita pakai bawang merah, bawang putih. Ini kita potong aja supaya mengeluarkan rasanya. Untuk bawang putih nggak perlu dikupas ya, kita langsung pakai aja. Kita potong, kita sebar di sini, di bawah bebeknya juga boleh, sama bawang merahnya juga. Jadi supaya nanti ada aroma-aroma di bebeknya. Nah terus juga nggak lupa pakai beberapa rempah, kayak ini ada cengkeh. Nah ini kita pakai rempah-rempah keringnya ini dari Mili. Praktis, tinggal pakai kayak cengkeh, terus daun jeruk, serai. Kita udah nggak perlu cuci-cuci lagi, kita tinggal buka packing. Dia pakai zipper di sini, tinggal taruh aja. Praktis, mudah. Nah ini kita kasih gini, ini untuk menginfuse nanti minyaknya itu supaya ada aroma rempah-rempahnya juga. Jadi nggak polosan aja. Ini kita kasih rempah-rempah, ini serai, kita pisah-pisah. Untuk kayu manis, agak hati-hati pakainya, dia sangat strong rasanya. Jadi mungkin untuk ini kita pakai segini aja cukup. Lalu bunga lawang. Kalau mungkin yang kurang familiar bunga lawang itu apa, kalau biasanya sering di pasaran itu namanya PK. Nah kalau udah kita kasih herbsnya di sini semua, kita tinggal tuang pakai minyak. Jadi ini kasih minyak cukup sampai bebeknya terendam aja, nggak usah terlalu berlebih. Ini. Nah, setelah dia direndam minyak seperti ini, nanti kita akan oven. Kita oven pertama
dengan waktu 60 menit, suhunya di 150 derajat. Kita langsung oven. Sebelum di oven kita kasih aluminium foil supaya nanti kalau bagian permukaan bebeknya semua bisa terlumuri dengan minyaknya sempurna. Jadi tidak ada bagian bebek yang dia mengering karena dia nggak terendam minyak. Setelah itu kita langsung oven. Nah, ini kita akan oven selama 1-2 jam, tapi nanti 1 jam kita akan cek terlebih dahulu. Kalau misalkan dia belum, kita akan tambahkan waktunya lagi. Nah, setelah tadi bebeknya sudah kita masukin ke oven, sekarang kita mau bikin bumbu gulainya. Jadi untuk bumbu gulai di sini kita ada bumbu halus yang nanti detailnya ada di description box. Lalu kita pakai tulang bebek supaya tetap ada rasa aroma bebeknya. Kita ada lengkuas, kita juga ada rempah-rempah bumbu dapur dari Mili yang praktis tinggal masuk aja. Lalu yang pasti kita juga pakai santan. Itu untuk saus gulainya. Lalu untuk sayurnya kita pakai anyang kelapa. Itu ada daun singkong, tauge, bumbu halus, dan juga ada kelapa parut yang sudah kita sangrai sebelumnya. Jadi nanti kita tinggal campur aja. Lalu kondimen yang terakhir ada perkedel kentang. Nah, untuk perkedel kentang di sini kita ada putih telur, kuning telur, bawang merah, daun bawang, dan kentang. Nanti kita akan goreng, kita haluskan. Nah, oke, untuk bumbu gulainya ini kita nyalain pan-nya dulu. Sama sekalian biar nanti nggak nunggu lama-lama, kita langsung nyalain minyaknya. Ini minyak nanti untuk goreng kentang. Oke, ini kita kasih sedikit minyak. Minyak hanya untuk ngelumurin aja karena nanti dari bebeknya juga akan ngeluarin minyak. Jadi sampai dia udah mulai panas, nanti kita masukin tulang bebek terlebih dahulu supaya kita dapat rasa aroma dari bebek itu sendiri. Ini tulang bebek. Ini kita masak, tumis sampai dia agak sedikit kecoklatan supaya keluar rasanya. Sambil kita tumis, kita siapin lengkuas, kita potong jadi 2. Bisa kita masukin juga. Aroma bebeknya udah mulai kecium sekarang, harum gurih. Kita bisa mulai masukkan rempah-rempahnya. Kita ada cengkeh, karena kalau kita bikin gulai itu rempahnya harus strong memang rasanya. Kita pakai cengkeh 1 cukup. Lalu ada bunga lawang atau peka. Ada kayu manis. Kita masukin, tidak perlu terlalu banyak karena ini strong sekali rasanya. Segini aja cukup. Terus ada serai dan daun jeruk. Nah, ini enaknya kalau kita pakai produk Mili, kita daun jeruk tinggal langsung masuk aja, nggak perlu dicuci-cuci lagi. Serai juga sama, kita nggak perlu susah-susah motong, geprek, tinggal langsung ambil, langsung masukkan. Oke, kita aduk. Kita mau sampai bebeknya nanti kecoklatan dulu, baru kita masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita udah mulai coklat-coklat. Kalau ada gosong-gosong kayak gini, itu enggak masalah karena itu nanti akan menambahkan cita rasanya nanti. Nah, ini sekarang kita mulai masukkan bumbu halusnya. Ini bumbu halus untuk gulai.
untuk detail bumbu halusnya nanti akan ada di description box. Jadi ini kita tumis sebentar sampai mateng, bumbunya harum. Kita mulai masukkan santannya. Masukkan sedikit dulu, aduk rata, baru masukkan sisanya. Nah, dengan ditambahkan santan atau liquid ini, nanti yang tadi nempel-nempel di pan-nya di bawah itu, kita akan angkat itu. Jadi flavor untuk di sausnya itu sendiri. Nah, ini kita pakai ini, kita tambahkan air sedikit. Nah, ini kita akan kasih air sedikit. Terus kita nanti tinggal kita diamkan aja sampai dia mulai mengental, baru nanti kita seasoning di akhir. Jadi ini bumbu gulainya. Kita aduk, airnya tambahin lagi sedikit. Supaya kita kasih air lebih banyak, supaya waktu memasaknya agak lebih lama, supaya flavor dari tulang bebeknya tadi itu bisa keluar. Nah, ini kita diamkan sampai nanti mengental. Nah, sambil nunggu sausnya itu jadi, kita akan langsung bikin pergedelnya. Untuk pergedelnya kita ada kentang. Kita potong-potong aja. Potong nggak usah terlalu tipis, cuman supaya dia cepat matang aja kalau digoreng. Nah, nanti stepnya setelah kita goreng kentang, kita bakal haluskan kentangnya, kita tumbuk atau nanti kita pakai garpu, terus kita akan campur dengan telur dan bawang-bawangan. Ini kita coba dulu. Oke. Kita goreng nggak perlu sampai kering, cukup sampai dia matang dalamnya. Karena kalau kering nanti menyebabkan tekstur pergedelnya itu jadi kasar, tidak bisa lembut. Nah, kenapa kok saya milihnya digoreng bukan dikukus atau direbus? Karena kalau digoreng itu nanti pergedelnya jadinya akan lebih padat, karena si kentang ini akan berkurang water contentnya dan dia akan menjadi lebih gampang dibentuk nantinya. Kalau direbus itu kentangnya nanti akan cenderung jadi lebih ketambahan air dari rebusannya itu nanti ketika dihaluskan dia jadinya lembek. Makanya kita pakai itu. Terus setelah sambil nunggu kentangnya selesai, kita mau siapin isiannya. Ini kita pakai bawang merah. Kita mau iris saja. Nah, sambil kita nyiapin pergedel, kita potong bawang, jangan lupa untuk ngecek gulainya juga supaya dia nggak pecah. Jadi sesekali tetap harus diaduk. Ini untuk saus gulainya kurang lebih. Kita masih perlu diamkan lagi. Terus ini untuk daun bawang, kita juga potong. Nah, nanti ini kita semua akan tumis jadi satu. Setelah kita tumis, kita akan campurkan sama kentang yang tadi nanti kita akan haluskan. Ini saya mau cek kentangnya dulu.
Nah, kalau mau tahu kentangnya ini sudah matang atau belum, kita bisa pakai garpu. Kalau nusuknya udah gampang, berarti dia udah matang. Nah, ini masih dulu. Gorengnya apinya nggak usah terlalu besar, karena kita nggak mau kentangnya itu sampai kering depannya. Kalau kering nanti kita ngalusinnya yang jadi susah. Sambil kita ngecek terus bumbu gulainya untuk diaduk. Diaduk supaya nggak lengket bawahnya, sama supaya santannya nggak pecah. Jadi nanti konsistensinya gulainya tetap bisa bagus. Oke, ini kentangnya udah selesai. Kita mau tiriskan. Kita tirisin di tisu ya, biar nggak terlalu berminyak. Nah, setelah ini kita akan langsung haluskan. Nah, kalau mau ngalusin kentang yang untuk pergedel, itu lebih enak kalau kondisi dia masih panas kita haluskan. Karena kalau dia sudah dingin, itu jadinya keras. Kita susah ngalusinnya. Tapi kalau dia masih baru diangkat gini, kita masih bisa gampang ngalusinnya. Nah, ini sudah, kita sisihkan dulu biar agak turun minyaknya. Nah, ini kita mau tumis bawang merah dan daun bawangnya tadi untuk pergedelnya. Ini kita ambil minyak. Dikit aja. Ini kita tumis cuman supaya sampai dia harum aja. Untuk nanti dicampur ke dalam kentangnya. Sambil numis kita mulai pindah kentangnya ke bowl satu lagi. Ini mungkin nggak perlu kita pakai semua. Segini cukup. Ini kita aduk. Cukup sampai dia layu dan harum sudah cukup. Nggak perlu sampai dia kecoklatan. Ini kita tuang. Kita sisihkan. Kita mulai haluskan kentangnya. Nah, ini kita halusinya cukup pakai garpu aja, kita tusuk, kita hancurkan, kita tekan-tekan. Nah, kalau dia masih panas, kita gampang hancurinnya. Pakai garpu aja gini, hancur sudah. Kita hancurkan sampai halus. Kayak gini. Kalau sudah kita bantu pakai spatula juga. Kita tekan-tekan sampai benar-benar halus. Nah, setelah itu kita masukkan tumisan bawang yang tadi. Campur rata. Nah, habis itu kita kasih kuning telur, tapi tidak perlu 1 butir. Kita kocok dulu aja. Kita masukin sekitar setengahnya aja. Cuman untuk membantu mengikat pergedel ini. Sudah. Kita bumbuin garam sama merica. Secukupnya aja. Kita aduk rata.
Nah, kurang lebih kayak gini jadinya. Nanti dia bisa padat. Seperti ini. Terus kita udah siap untuk bulat-bulat. Nah, kita sisihin. Setelah ini kita akan goreng. Kita siapin dulu minyaknya. Nah, sebelum digoreng kita mau dia dibulat-bulat, lalu kita celupkan ke dalam putih telur, baru kita goreng. Nah, dikasih putih telur itu tujuannya apa? Biar dia nggak pecah waktu digoreng, sama ada tekstur crispy-nya nanti di depannya. Nah, ini putih telur, kita kocok dulu. Sampai dia encer aja. Sudah. Nah, kita ambil adonannya ini kira-kira setengah sendok makan untuk kita bulatkan. Nah, karena ini kita platingannya agak kita buat sedikit lebih estetik, makanya kita nggak pakai terlalu banyak, nggak terlalu besar. Kita bulatkan, kita bentuk bulat pipih seperti ini. Kita bikin sekitar 5 butir aja. Kita bikin kecil-kecil. Kita bikin 5 atau 6 biji aja. Jangan lupa bumbu gulainya diaduk juga supaya nggak pecah nanti santannya. Nah, bumbu gulai ini nanti setelah selesai kental kita akan saring. Jadi kita mau dapat saus gulai yang benar-benar dia lembut. Nah, karena proses masaknya ini masih lama, saya nggak kasih seasoning dulu. Supaya nanti waktu sudah benar-benar jadi saus dia nggak keasinan, nggak overpowering rasanya. Jadi kita biarkan dulu. Nah, kembali ke perkedel ini, minyaknya sudah panas. Nah, kita celupin perkedelnya ke putih telur ini dulu tadi. Kita masukin. Terus kita baluri dengan putih telurnya sebelum kita goreng. Nah, ini kita ambil, kita goreng. Nah, nanti si putih telur ini akan membentuk lapisan di depan perkedelnya itu yang buat dia jadi bertekstur. Dan kentangnya ini jadi nggak pecah waktu digoreng. Nah, hati-hati ini pergedelnya kadang bisa nempel di bawah panci, jadi habis masuk langsung kerik bawahnya biar dia nggak nempel terus gosong ke pancinya. Untuk ukuran terserah, bisa dibikin ukuran seberapa aja. Cuman untuk plating hari ini kita perlu ukuran yang lebih kecil dari ukuran perkedel biasanya. Nah, ini pergedelnya warnanya udah bagus, kita angkat. Karena dia tadi dilapisi pakai telur, dia makanya jadi nggak pecah, jadi kuat. Ini kita angkat, kita tiriskan. Nah, ini nanti kita sisihkan untuk nanti kita plating. Pergedel sudah, nah sekarang kita akan membuat anyang kelapa. Jadi anyang kelapa itu seperti kalau di Jawa kita bilangnya itu urap-urap sayuran. Jadi kita mau rebus sayurannya dulu. Kita ada daun singkong, sama juga ada tauge. Jadi ini nanti stepnya setelah sayur-sayuran ini direbus, kita akan campur jadi satu sama kelapa yang sudah disangrai sama bumbunya. Jadi nanti kita tinggal campur, kita bumbui, seasoning aja. Nah, ini airnya udah mendidih, sekarang kita mau mulai rebus sayurnya.
Nah, kalau kita mau ngerebus sayur biasanya mulai dari yang sayurnya cerah dulu supaya nanti kalau kita sudah masukin sayur yang warnanya gelap, kita ngerebus yang cerah, nanti ini jadi jelek warnanya. Kita rebus sebentar aja. Kita masukin, kita aduk-aduk bentar aja. Terus langsung kita angkat. Kita mau sayurnya itu masih ada teksturnya, masih crispy, nggak lembek. Kita angkat. Ini kita saring semua sebisanya. Nah, terus kita lanjut ke rebus daun singkong. Nah, ini kebetulan saya pakai daun singkong yang masih muda, jadi nggak perlu waktu terlalu lama untuk ngerebusnya. Jadi kita rebus. Nah, nanti setelah kita rebus, kita tiriskan, kita potong-potong halus. Kita potong panjang-panjang. Biar dia agak layu dulu. Sambil jangan lupa untuk ngecek bumbu gulainya. Nah, ini sudah mulai agak kental. Kita masih mau kentalkan lagi. Udah. Nah, ini daun singkongnya udah cukup, udah mulai layu. Kita bisa angkat. Kita tiriskan lagi. Kita matikan. Nah, setelah kita tiriskan kayak gini, kita akan potong-potong. Nah, tujuannya kita potong-potong itu supaya dia nanti makannya itu lebih gampang. Sama teksturnya mirip sama taugenya. Ini kita potong. Sudah. Kita kembalikan ke mangkoknya. Nah, terus kita akan mulai tumis bumbu-bumbunya. Kita kasih minyak sedikit. Terus kita tumis bumbunya, bumbu halus. Nanti ada di description box juga. Nah, untuk bumbunya kita mau kasih seasoning juga. Kita kasih garam, merica, sama gula sedikit aja. Cuman untuk balancing rasanya. Garam lagi sedikit. Kalau sudah mulai harum, kita masukkan kelapanya. Kelapa tadi ini kelapa parut kita udah sangrai. Kita kecilkan apinya. Kita campur rata. Nanti akan tercium aroma harum bumbu, aroma kelapa yang tersangrai. Harum. Nah, ini kalau sudah kita tuang ke mangkok. Nah, kita aduk rata lagi. Nah, kita campur sama sayur-sayur yang tadi sudah kita rebus. Ini ada daun singkong, tauge. Kita campur rata. Nah, ini yang kita sebut anyang kelapa. Seperti urap-urap kalau di Jawa. Oke, kita tambahin bumbu lagi secukupnya. Terakhir, supaya agak lebih segar, kita beri jeruk nipis. Sedikit aja kita peras. Nah, ini untuk anyang kelapanya udah jadi. Jadi untuk menu hari ini kita kondimen-kondimennya sudah selesai. Kita tinggal tunggu saus gulainya sama kita tunggu bebeknya. Oke, nah ini bumbu gulainya. Ini bumbunya udah mulai kental, kita kecilkan apinya.
Terus baru mulai kita bisa seasoning. Seasoningnya cuman garam, gula, sama merica. Basic sekali. Kasih garam. Kita aduk. Ini kekentalannya kurang lebih kayak gini. Jadi ini kita bikin gulai saus, makanya dia kental konsistensinya. Setelah itu kita cicipin dulu. Garam lagi sedikit. Merica. Gula. Nah, ini kalau udah selesai, sudah enak rasanya, kentalnya udah oke, kita akan saring. Kita mau dapat konsistensi saus yang halus, yang lembut, tapi kaya akan rasa. Cukup diaduk-aduk gini aja, nggak perlu ditekan. Karena nanti kalau ditekan, takutnya nanti ada remah-remahnya yang malah ikut masuk. Ini kita singkirkan. Terus ini kita bersihkan. Kita saring. Nah, kita akan dapat konsistensi saus yang seperti ini. Lembut. Nah, nanti ini tinggal kita panasin lagi sampai mendidih sebelum kita plating. Jadi benar-benar kita serve dia masih panas. Nah, ini untuk saus gulainya. Nah, saus gulai kayak gini ini juga bisa dimanfaatin untuk menu-menu makanan yang lainnya. Mungkin kita kombinasi dengan ayam goreng crispy, itu bisa. Ini saus gulainya. Kita tinggal nunggu sekarang duck confit-nya aja. Nanti setelah duck confit-nya selesai, kita akan tiriskan, kita pan fried sebentar supaya kita dapat crispy kulit bebeknya, terus kita langsung plating. Nah, ini tadi duck confit-nya udah selesai kita oven. Kurang lebih tadi 1,5 jam, hampir 2 jam. Nah, kita kalau mau lihat dia sudah ready untuk step selanjutnya itu kita tinggal lihat seperti ini. Ini kita buka. Kita buka, ini kita minggirkan dulu. Nah, kalau kulitnya yang ini sudah terangkat, kulit yang di bagian tadi paha, tulang paha ini kan tadi masih ada kulitnya kalau waktu mentah. Kalau ini sudah terangkat seperti ini berarti sudah oke, sudah selesai konfinya, sudah bisa sampai ke tahap berikutnya. Nah, ini kita tinggal tiriskan aja. Kita tirisin. Nah, ini jadi bebeknya itu jadi aromanya itu benar-benar memang aroma rempahnya itu kuat. Nah, ini kita tiris. Nah, setelah kita tiriskan, kita tinggal mau pan fry aja. Cuman untuk cari warna sama crispy di kulit. Nah, minyaknya ini jangan dibuang, nanti bisa dibuat untuk masakan-masakan yang lainnya, untuk tumis, untuk masak apa, nanti dia jadi lebih harum masakannya. Nah, ini kita panasin pan-nya. Nah, kita kasih minyak bekas konfinya tadi itu sedikit aja. Karena kan bebeknya sudah pasti sudah berminyak, cuman kita tambahin minyak sedikit aja biar dia nggak lengket. Oh ya, sebelum kita tumis, kita coba bersihkan ininya dulu ya. Ininya kita lepas. Nah,
supaya dia nanti untuk presentasinya lebih bagus, lebih bersih. Ini kita bersihkan, kita kerik. Yang satunya juga sama. Nah, kalau mau lebih bagus dan rapi, kita lap sedikit. Kita bisa pakai tisu. Jadi benar-benar tulangnya kelihatan bersih nanti waktu kita presentasi. Selesai, kita tinggal pan fry. Nah, karena bebeknya ini sebenarnya sudah matang, kita mau pan fry itu cuma kita cari warna. Jadi kita benar-benar agak panas, benar-benar panas supaya dia langsung dapat warnanya. Karena kalau nanti tidak panas, kita terlalu lama ngepennya, kering malah bebeknya. Jadi kita biarkan dia benar-benar panas. Nah, nanti selanjutnya setelah kita pan fry ini selesai, kita akan resting sebentar, kita potong bebeknya. Terus kita sambil manasin untuk kuah gulainya yang tadi. Setelah itu kita lanjut ke plating. Nah, ini udah panas. Kita masukkan bagian kulitnya terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak ditekan, cuman untuk diratakan aja. Karena kalau terlalu banyak ditekan nanti moisture atau jusnya malah keluar semua dia. Nggak perlu waktu yang lama, cuman untuk cari crispy sama warnanya aja. Nah, ini bisa dilihat sampai warnanya kayak gini. Nah, dia udah dapat warnanya yang bagus. Kita balik satu sisi belakangnya bentar. Udah, kita matiin. Nah, selanjutnya kita akan panaskan untuk saus gulainya sebelum plating. Bisa pindah. Kita taruh sini aja. Kentalannya seperti ini, jadi cukup, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Ini ya, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, jadi pas aja. Kita panasin cukup sampai mendidih aja. Nah, sekarang kita mulai plating. Pertama-tama kita plating anyang kelapanya dulu. Ambil sendok. Ini kita pakai bantuan ring cutter. Taruh di tengah. Secukupnya aja untuk satu porsi. Sedikit kita tekan supaya nanti waktu diangkat nggak hancur. Tata ini di tengah. Nah, ini diangkat. Terus kita lanjut ke potong bebeknya. Jadi kita pakai paha tadi, kita potong jadi dua bagian. Warnanya bagus, crispy. Nah, ini kita potong bebek, usahakan kita tidak memotong tulangnya. Kalau bisa kita potong hanya sendinya. Jadi ini tulang seperti ini, kita kurang lebih potongnya segini. Potong. Nah, sama sekali nggak motong tulang, cuman motong sendi. Ini dilihat bebeknya lembut dalamnya, tapi masih juicy karena dia dikonfi tadi itu. Nah, setelah itu, setelah kita potong, kita mulai plating. Sesuaikan supaya bisa berdiri.
kita tinggal bersihkan dulu cutting boardnya, kita taruh pergedelnya. Nah, untuk pergedel bebas bisa taruh di mana. Taruh sini. Atau mungkin bisa dipotong jadi 2 juga biar lebih sesuai. Terus karena ini bebeknya saus gulai, jangan lupa kita taruh saus gulainya. Nah, karena ini saus, jadi konsistensinya kental seperti ini dan memang nggak terlalu banyak pakainya karena dia kan sebetulnya pekat. Kita bisa taruh di sini. Cukup 1-2 sendok aja per potongnya. Ini irisan cabai sama bawang pre yang kita udah rendam air supaya dia keriting. Lalu ada juga selada air untuk supaya ada hijau-hijau segar. Oke, kita pilih yang kecil lagi. Nah, Tobakers, tadi saya sudah berhasil mengelevate menu gulai bebek Lord Adi. Keren kan? Nantikan cooking tutorial kita yang seru dan asik hanya di Tobacco Online. Jangan lupa like, subscribe, dan follow IG kita ya. See you on the next video and happy cooking!